if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. Hai para sobat pecinta Donghua, gimana kabarnya? Saya harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita salah satu Donghua yang berjudul Jade Dynasty, yang telah memasuki episode yang ke-10. Sebelum memasuki alur ceritanya, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan ambil posisi rebahan yang enak biar enjoy nikmati alurnya. Yang kedua, pastikan yang lagi nongkrong jangan lupa kopi dan udutnya. Yang ketiga, pastikan yang baru mampir agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiao Yan dengan 3 teratas telah diperintahkan untuk turun gunung untuk memberantas iblis dan memenuhi harapan sekte. Dan mereka pun memasuki kota Senyang. Ketika hendak istirahat, Xiao Yan pun ditemui oleh Senior Lu, yang dimana ia masih penasaran tentang pertandingannya dengan Xiao Yan. Bahwa ia berpikir Xiao Yan sengaja telah mengalah darinya. Senior Lu pun menanyakan perihal tentang pertandingan. Apakah Xiao Yan sengaja mengalah darinya? Namun Xiao Yan pun berkilah tentang hal itu. Dan seketika Senior Lu pun pergi meninggalkan Xiao Yan begitu saja. Xiao Yan pun setelah itu ia melanjutkan istirahatnya. Namun ia terbangun dari tidurnya dikarenakan mimpi buruk yang dialaminya. Ia pun terbangun dari tidurnya dan mencoba berkeliling sejenak. Namun ia pun melihat seorang wanita sedang memetik bunga di halaman. Ia bernama Biao. Xiao Yan pun mendekatinya dan berbincang sekilas dengan Biao. Episode pun berlanjut. Terlihat Biao masih di taman bunga. Ia pun didatangi oleh bibinya yang bernama Yui. Mereka pun berbincang. Bibinya membicarakan tentang 4 pemuda yang sebelumnya mereka temui di kedai tempat makan. Mereka adalah Xiao Yang beserta yang lain. Dan bibinya menyebutkan bahwa mereka adalah generasi muda yang berbakat dari sekte Qin Yun. Yui pun sempat menyinggung tentang ibunya yang telah meninggal, yang mana nantinya Biao akan menjadi penerus menjadi tetua sekte ke depannya. Dan Biao pun seakan tidak terima dengan kenyataan, yang mana bibinya mengatakan bahwa tetua sekte selalu sayang dengan dia. Namun ia tidak pernah mau berkunjung melihat dia. Dan satu hal lagi, penyebab kematian ibunya dikarenakan salah satu akibat dari sektenya sendiri. Oleh sebab itu Biao berpikir karena itulah sebelum ibunya meninggal ia mewariskan ilmunya ke Biao. Dan tak berselang lama obrolan akhir, bibinya pun mengingatkan kepada Biao tentang Gunung Kongsang yang mereka ingin datangi. Bahwa di sana adalah tempat yang sangat berbahaya dan Biao harus belajar bersikap dewasa dan lebih bisa mengendalikan diri. Scene pun berpindah, di mana kita diperlihatkan Xiao Yan beserta lainnya menuju ke Gunung Kongsang. Susu pun sempat memberitahukan tentang Gunung Kongsang kepada Xiao Yan yang begitu sangat mengerikan dan berbahaya. Ia pun menanyakan Xiao Yan setelah menceritakan bahwa apakah Xiao Yan akan takut. Tak kelang waktu seketika mereka telah memasuki area Gunung Kongsang, yang mana terlihat gelap dan aura mengerikan pun sudah mereka rasakan. Tiba-tiba segerombolan kelelawar yang haus darah pun menyerang mereka dan membuat mereka terjatuh. Mereka pun dengan terpaksa melawan semua kelelawar yang masih terus mengejar mereka. Dan seketika Susu pun berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka berada di gua kuno kekelawar. Mereka pun terlihat kewalahan menghadapi kelelawar yang terus-menerus menyerang mereka. Namun seketika terdengar seseorang berkata bahwa kelelawar yang haus darah tersebut takut terhadap cahaya. Dan Kiao pun langsung mengeluarkan cermin 6 kombinasi.
dan membuat sebuah perisai cahaya yang melindungi mereka dan membuat para kelelawar kabur dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu muncullah dua orang biksu, yang memperkenalkan diri mereka berasal dari kuil Tianyin dan dua orang berasal dari lembah Fengxian. Mereka pun meminta maaf atas kedatangannya telat untuk menjemput Xiao Yan beserta lainnya. Dan para biksu tersebut mengatakan baiknya dengan segera untuk memasuki gua tersebut. Di dalam perjalanan, menyebutkan bahwa kelelawar yang menyerang mereka adalah kekelawar yang dibesarkan oleh Sekte Iblis, sehingga membuat mereka sangat agresif dan haus darah. Dan ia pun mengatakan bahwa setelah kematian Sekte Iblis mereka tidak menyangka bahwa kelelawar ini pun masih bertahan. Seketika biksu tersebut memanggil Xiao Yan agar mengikuti dikarenakan bahaya di depan telah mengincarnya. Sontak Xiao Yan kaget jika ia mengenalnya. Namun belum selesai obrolan, senior Lu pun mengingatkan bahwa ada pergerakan di depan mereka. Qi Hao pun langsung menggunakan cermin 6 kombinasi untuk menerangi gua tersebut. Seketika, ia melihat ternyata ada penyihir iblis di gua tersebut. Dan Qi Hao pun berkata semuanya berhati-hati. Tiba-tiba mereka pun telah diserang dan asap pekat pun mengelilingi mereka. Muncullah satu persatu sesosok dari aula pemurnian darah yang bernama Taois Ye Gou, Jian Laosan, dan Bosnian. Terlihat Qi Hao dan beserta lainnya pun kewalahan dengan serangan yang diberikan oleh aula pemurnian darah. Di mana Taois, Jian dan Bosnian menyerang dengan kesenyapan dengan menghilang dari kepulan asap tebal yang mereka buat. Terlihat Xiao Yan pun terkena pukulan oleh Laosan yang mana mengakibatkan ia terhempas dan terpisah dari yang lain. Xiao Yan pun tiba-tiba diserang, dan Xiao Yan pun langsung dihisap darahnya oleh Laosan. Ketika Xiao Yan kehilangan kesadarannya, ia pun menggunakan sisa kekuatannya untuk mengambil tongkatnya dengan kekuatan mentalisnya. Ia pun berhasil. Lalu Xiao Yan pun langsung menusukkan tongkat ulekan sambalnya ke tubuh Jian Laosan. Dan terlihat kekuatan tongkat ulekan sambil menyerap seluruh kekuatan yang dimiliki oleh Laosan, yang menyebabkan tubuh Laosan pun mengering. Sontak Bosnian pun merasakan yang terjadi dengan anak buahnya. Ia pun memerintahkan Taois untuk mengecek keadaan Laosan. Taois terlihat terkejut ketika melihat rekannya telah kaku mengering mati. Taois pun melaporkan bahwa Laosan telah mati dan Bosnian pun memerintahkan Taois untuk sementara mundur dan mereka pun pergi. Qi Hao pun memerintahkan kesemuanya untuk meneruskan perjalanan. Dan terlihat mereka telah sampai di sebuah tempat yang bertuliskan Jurang Roh Kematian, di mana tempat itu adalah tanah terlarang aula pemurnian darah. Tiba-tiba, sebuah batu seperti memiliki aura energi jatuh menghantam senior Lu. Xiao Yan pun melihat dan dengan sigap berlari dan membuat perisai pelindung untuk melindungi senior Lu. Namun setelah Xiao Yan berhasil menghalau batu dan terpecah, tetapi batu tersebut langsung menyerang kembali mereka, hingga mereka pun terperangkap dalam sebuah batu tersebut. Seketika pedang senior Lu pun terlihat memecahkan batu tersebut, dan senior Lu pun memerintahkan pedangnya untuk mencari energi iblis. Seketika muncullah dua sosok dari aula pemurnian darah. Mereka berdua adalah Xiao Zhao dan Lin Feng. Lin Feng pun sempat berucap dengan mengatakan bahwa aliran kebenaran hanya mengirimkan para pecundang. Dan muncul kembali sesosok perempuan dari aula pemurnian darah yang bernama Nyonya Mei Mao. Serta diikuti oleh Taois dan Bosnian. Mereka pun muncul kembali dan ingin membalaskan dendam atas kematian rekannya Laosan. Dan seketika Bosnian memerintahkan untuk menyerang kelompok Qi Hao. Terlihat Lin Feng pun mengeluarkan kekuatan kipas sungai gunungnya, yang mengakibatkan kepulan asap yang mengelilingi di dalam gua hingga membuat Xiao Yan dan lainnya terpisah. Seketika, terlihat diserang mendadak oleh Taois dan ia pun mampu menghadapinya. Xiao Yan pun sempat memukul mundur Taois. Di sisi lain, terlihat senior Lu diserang oleh Xiao Zhao. Dan senior Lu pun bisa menangkisnya dan Xiao Zhao pun menghilang di kepulan asap. Kembali ke Xiao Yan, yang masih diserang oleh Taois. Namun ketika Xiao Yan hendak menghantamnya, ia pun kena serangan mendadak oleh Bosnian yang membantu Taois dan mengakibatkan Xiao Yan terhempas. Lalu ketika Taois ingin menyerang kembali, senior Lu pun datang membantu Xiao Yan. Di sisi lain pun terlihat Susu dan Qi Hao masih bertempur menghadapi Xiao Zhao dan Nyonya Mei. Serangan dari aula pemurnian darah memanfaatkan kepulan asap untuk menyerang kelompok Xiao Yan.
dan terus menghilang mengakibatkan mereka kebingungan menghadapi serangan. Scene berpindah lagi ke Xiaoyan dan Senior Lu. Terlihat Bos Nian mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Senior Lu dan Senior Lu pun mengeluarkan kekuatan pedang ilahinya. Namun kemudian, ia tidak sadar dan lengah mengakibatkan Senior Lu diserang oleh Nyonya Mei. Dengan kekuatan cambuknya yang mengakibatkan Senior Lu terjerat oleh kekuatan cambuk yang dimiliki Nyonya Mei. Ketika Xiaoyan hendak berlari menolong Senior Lu, film pun bersambung. Oke deh, untuk episode kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga teman-teman bisa terhibur. Apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran bisa sematkan di kolom komentar, agar saya bisa termotivasi untuk lebih baik lagi. Dan jangan pernah lupa supportnya agar saya bisa lebih semangat untuk upload episode terbarunya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so